Pemirsa, tim gabungan TNI Polri berhasil menyelamatkan satu orang perawat dari reruntuhan Rumah Sakit Mitra Manakara, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Rumah Sakit Mitra Manakara rata dengan tanah akibat gempa. Satu perawat Rumah Sakit Mitra Manakara berhasil dievakuasi tim gabungan TNI Polri dari reruntuhan bangunan. Korban dievakuasi dalam keadaan selamat dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Selain perawat, petugas juga berhasil mengevakuasi dua korban lainnya, namun sudah dalam keadaan meninggal karena tertimbun reruntuhan bangunan. Sudah kami lakukan evakuasi, tadi di daerah Aksuri 2 orang, meninggal 1, hidup 1. Sementara di sini 2 orang, jadi 3 orang meninggal, untuk sementara 1 masih hidup. Tim gabungan hingga kini masih berusaha mengevakuasi korban yang diduga berjumlah 6 orang dari reruntuhan bangunan Rumah Sakit Mitra Manakara. Gempa yang mengguncang Kabupaten Mamuju dan sekitarnya pagi tadi juga mengakibatkan sejumlah bangunan vital di Mamuju rusak parah. Dari Sulawesi Barat, Abdul Jalal, iNews melaporkan. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 6,2 mengguncang Majene, akibatnya kantor Gubernur Sulawesi Barat rusak parah. Tim gabungan berhasil mengevakuasi satu korban yang terjebak dalam puing bangunan. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk memudahkan proses evakuasi korban yang terperangkap di reruntuhan kantor Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju usai gempa magnitudo 6,2 mengguncang wilayah Majene Jumat pagi. 2 orang dilaporkan terjebak di reruntuhan gedung kantor Gubernur Sulawesi Barat. Akibat gempa, bagian depan bangunan kantor Gubernur Sulawesi Barat rusak parah. Berdasarkan informasi dari salah seorang Basarnas, kondisi kedua korban masih bisa berkomunikasi dengan petugas. Menteri Sosial Tri Risma hari ini dan Kepala BNPB Doni Monardo tiba di Mamuju, Sulawesi Barat. Mereka langsung mendatangi korban gempa bumi Sulawesi Barat. Keberangkatan Risma dan Doni Monardo ke Mamuju adalah perintah Presiden Joko Widodo. Mereka berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma siang tadi dan tiba di Mamuju sore ini. Kemensos dan BNPB langsung berkoordinasi menangani gempa bumi yang meluluhlantakkan Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat. Gempa berkekuatan magnitudo 6,2 menewaskan sedikitnya 37 orang dan ratusan bangunan rusak berat, termasuk kantor Gubernur Sulawesi Barat dan Rumah Sakit Mitra di Mamuju. Usai tiba di Mamuju, Menteri Sosial Tri Risma hari ini dan Kepala BNPB berpencar untuk mengunjungi sejumlah lokasi gempa. Kepala BNPB Doni Monardo mendatangi posko korban gempa. Sejumlah korban sudah mendapat penanganan di posko ini. Belum ada penerangan sama sekali ya? Tapi kan penerangan, apa genset dikasih ready? Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Bagus Puruhito akan segera terbang ke daerah bencana untuk memberikan bantuan. Rencananya besok Kepala Basarnas akan terbang bersama Panglima TNI menuju Mamuju, Sulawesi Barat dan juga ke Kalimantan Selatan yang dilanda banjir. TNI dan saya diperintahkan untuk ke Kalimantan Selatan, ke Mamuju dengan membawa beberapa keperluan yang dibutuhkan, diantaranya peralatan-peralatan untuk melaksanakan operasi SAR, perahu karet, dan lain-lain. Untuk di Mamuju, SAR gabungan juga sudah turun, dari Basarnas juga sudah melaksanakan ekstrikasi atau mencari orang yang tertimbun reruntuhan bangunan, dan seperti yang saya dikatakan bahwa Basarnas dari Balikpapan dengan 1 KN SAR dan rescuernya bergerak ke Mamuju
Dari Makassar juga dengan 1 KN SAR dan Rescuer-nya bergerak ke Mamuju, dari Palu juga demikian. Demikian juga dari Jakarta, 1 tim Urban SAR beserta dengan seluruh peralatan-peralatannya dan peralatan terutama peralatan ekstrikasi, yaitu untuk mencari korban dalam reruntuhan-reruntuhan bangunan, ada 10 set yang dibawakan. Mudah-mudahan ini semuanya bisa membantu memperlancar pelaksanaan operasi SAR di daerah-daerah bencana tersebut. Sejumlah tim SAR gabungan kembali melakukan penyisiran dan penyelaman di titik koordinat jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Bagian dari kokpit voice recorder atau CVR yang merupakan bagian penting pesawat Sriwijaya Air SJ182 telah ditemukan. Proses penyelaman dilakukan dengan mengikuti pemetaan alat deteksi bawah laut milik Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Republik Indonesia. Sementara tim SAR gabungan Jumat sore tadi menemukan baterai kokpit voice recorder atau CVR. CVR ini merupakan bagian penting dari pesawat Sriwijaya Air SJ182. 12.05 penyelam di Sambair menemukan material, ya, ini kemarin ditemukan. Ini harapan saya simpan di sini walaupun sudah saya laporkan ke Basarnas, karena harapan saya pagi ini kita temukan cockpit voice recorder. Nah, ini badannya, ya, barangnya sudah kita temukan. Kemudian beaconnya kemarin juga sudah kita temukan. Tinggal kita cari memorinya. Ya, memorinya, datanya semua ada di situ. Kita sudah dari pagi jam 7 tadi pagi sudah mencari, namun kesulitannya ada. Visibility di bawah air ini terbatas. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Jangan lupa beberapa saat lagi akan hadir program iNewsroom bersama Latif Siregar. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki. Dan saya Stefani Patricia. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Saatnya kita semua tuh renungi ini dan cobalah pastikan mengerti. Lihat kembali ke dalam diri sendiri kesalahan yang kita lakukan. Kita manusia mungkin bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari.